Oh, ya. Bisa sampai jam 8:30 ya. Setengah jam berapa ya? 9:30 deh, 9:30, 2 jam lah mungkin. Mau dimulai ya Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo teman-teman semuanya. Malam ini kita dapat bimbingan nih dari Bapak Kaprodi kita, yaitu Bapak Dr. Hendrian SEMSI, bimbingan untuk tugas akhir program akuntansi ya. Jadi buat teman-teman nih yang membutuhkan, boleh disiapkan catatannya, boleh juga disimak. Ini sangat bermanfaat bagi yang semester 7 maupun dari semester 1 sampai 6 juga, itu buat bekal lah buat nanti ya. Jadi mohon disimak dengan baik-baik. Kalau lagi masih bekerja nggak apa-apa, sambil dengerin aja. Oke. Acaranya akan segera dimulai. Kepada Bapak Kaprodi Dr. Hendrian SEMSI dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Mempersingkat itu ya, biar tidak kelamaan. Silakan Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Tadi yang jadi itu siapa? Yang jadi moderator barusan siapa? Sri Adi Rahayu ini ya? Atau? Ya, Pak. Saya Sri Adi Rahayu, biasa dipanggil Teh. Oke. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah sampai pada mendekati akhir daripada proses pendidikan, khususnya yang akan mengambil ujian TAP pada semester ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendrian. Sampai dengan 2 minggu yang lalu itu saya adalah kajur akuntansi. Sekarang sudah tidak lagi. Tapi penggantinya belum ada. Penggantinya belum ada. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa disampaikan atau tidak terdengar gitu. Baik, mata kuliah atau ujian TAP ini kan terdiri dari 4 mata kuliah ya. Ada 4 mata kuliah. Ada auditing, ada lab auditing gitu, ada teori akuntansi, ada sistem pengendalian manajemen, dan juga ada AIK. Dan semua komponen ini akan kita ujikan kepada teman-teman secara komprehensif. Biasanya kami membuat soal itu, basis utamanya itu adalah laporan keuangan. Jadi bentuknya itu saya akan berikan satu kasus audit pada perusahaan tertentu lah, seperti itu. Biasanya teman-teman ini akan menjadi seolah-olah menjadi auditornya. Nah, dari situ nanti kita akan breakdown apa-apa saja yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya mau coba akan share contoh-contoh soal dan bagaimana kita harus menyelesaikannya. Loh, saya kok nggak bisa share ini ya? Tunggu ya Pak, dijadiin host dulu. Oke. Ini semua dari Jakarta atau ada yang dari daerah yang lain? Dari Jakarta. Pak, saya dari Denpasar, Pak. Oh. Magetan hadir. Oh, siap, mantap, mantap. Oke.
kemarin saya juga baru ya ngadain tutor untuk TAP ini di daerah Bogor. Saya juga baru kembali dari Makassar karena saya sekarang ditugaskan menjadi ketua Satuan Pengawas Internal VSPI di UT. Jadi memang agak cukup sibuk ya mobile se-Indonesia ini. Oke, saya akan coba membuat satu apa ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum, Bapak. Sekarang kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, inilah salah satu contoh soal. Jadi biasanya gini, kami akan membuat sampai dengan 4 atau 5 set. Selanjutnya nanti bagian pengujian akan mengolah soal-soal itu. Jadi nanti saya sebenarnya nggak tahu juga seperti apa soal yang akan keluar itu. Tapi contohnya seperti ini. Nah, jadi komprehensif itu seperti ini, saya akan sampaikan ke saudara, ini loh, ada satu proses atau satu laporan keuangan yang harus saudara audit. Nah, biasanya pihak perusahaan akan memberikan kepada saudara laporan laporan keuangan internal. Nah, seperti ini. Nanti saya akan coba share juga di itu ya, di grup nanti contohnya dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini tab ini pernah diujikan kalau nggak salah tahun lalu ini. Laporan keuangan PT Berkah Sejahtera. Nah, selanjutnya teman-teman itu diminta setelah melihat ini laporan keuangan ini, dua aja sih yang saya biasa tampilkan. Yang pertama adalah neracanya. Bisa itu komparasi antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Bisa juga cuma single dia, tahun sekarang aja gitu. Nah, terus saya juga sampaikan juga laporan income statement atau laba rugi. Ada komparasinya juga 2021 dan 2020 untuk soal kemarin itu. Nah, dari sini nanti ada kasus, seolah-olah Anda menemukan gitu. Anda menemukan kasus. Misalnya di sini saya sebutkan pada proses audit tahun 2021 tersebut, saudara dan tim menemukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat selisih kas dan setara kas sebesar 7.500.000. Nah, yang pertama untuk pembelian ATK 600.000, biaya transportasi 2.450.000, biaya listrik 3.400.000 dan biaya kantor lainnya 1.050.000. Nah, sekarang terus saudara juga menemukan juga pelunasan piutang sebesar 185 juta. Ini biasanya kalau detailnya itu bisa lewat transfer atau via bank. Yang selanjutnya, saudara juga menemukan kekurangan catatan untuk biaya penyusutan kendaraan sebesar 38 juta. Nah, ini adalah kasus transaksi khususnya diberikan untuk mata kuliah audit, audit 1, audit 2, dan lab audit. Nah, ini
komposisi penilaiannya sangat tinggi di sini. Nah, udah kebayang ya? Ini ada soal laporan keuangan, ini internal nih. Ini internal. Yang yang diberikan kepada saudara, ada neraca, ada laba rugi. Selanjutnya, waktu Anda turun ke lapangan dan tim menemukan beberapa kasus transaksi. Nah, saya mau bertanya sekarang sama Ratna Rosalina misalnya gitu ya. Jawab aja, jangan takut salah dalam menjawab ini, karena ini adalah masih proses pembelajaran. Sampaikan apa yang kurang paham gitu. Nah, gini, saya minta yang lain coba deh, Zoom-nya dibuka aja, Zoom-nya semua dibuka. Biar saya juga nanti bisa bertanya kepada teman-teman. Ya, Zoom-nya semuanya dibuka. Yuda, yang lain coba silakan dibuka. Dia nanti kita tahu yang mana yang paham dan mana yang perlu diberi tambahan pengetahuan lagi. Dan intinya jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Oke, sekarang Ratna Rosalina, kalau seperti ini kebayang nggak apa yang harus dilakukan? Ratna Rosalina dulu. Baik, Pak. Saya harus baca instruksinya dulu, Pak. Apa gininya? Apa permintaannya, Pak? Oke, nggak, maksud saya kalau saya berikan soal seperti ini, kebayang nggak apa yang harus saya tanyakan? Sebelum saya kepada pertanyaannya apa? Ya, audit rekonsiliasi kayak apa ya? Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin ada di antaranya bank rekonsiliasi, boleh, Ya. boleh. Nah, Sama biaya yang belum dicatat. oke. Nah, oke, bagus ya. Nah, pertanyaannya, untuk kasus auditing, yang pertama saya tanyakan adalah jurnal penyesuaian. Ini teman-teman udah bawa buku semua kan ya? Ada kertas kan? Ada kertas, siapkan dulu kertas. Jadi dalam proses ujian ini waktunya 3 jam biasanya ini. 3 jam. Tolong disiapkan dulu kertas. Udah? Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang kami tanyakan dalam mata kuliah auditing. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian, ya. Yang kedua itu adalah worksheet. Apa aja isi worksheet itu? Ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada adjusted atau setelah penyesuaian, ada laba rugi dan ada neraca. Kemudian kita minta juga setelah kita bikin worksheet itu, kita minta juga untuk membuat laporan laba rugi dan neraca yang utuh. Selanjutnya adalah membuat opini audit. Oke. Nah, sekarang kembali jangan salah nih, jangan takut salah. Saya minta Ratna Rosalina. Udah tahu kan untuk pertanyaan yang A tentang jurnal penyesuaian. Ya. Pernah tahu tentang jurnal penyesuaian? Iya, Pak. Kan udah belajar kan dari dari akuntansi sampai dengan advance accounting itu pasti ada belajar. Nah, sekarang kasusnya adalah Ratna, terdapat selisih kas dan setara kas sebesar 7.500.000. Ya.
Nah, itu yang pertama untuk pembelian ATK kantor sebesar 600.000. Ya, Ratna? Ya, Pak. Nah, saya mau bertanya sekarang. Saya sudah menganggap teman-temannya adalah advance semua. Bagaimana kira-kira kita menjurnal untuk jurnal penyesuaian untuk yang nomor 1A ini? Selisih kas. Kalau misalkan selisih kas lebih, berarti jurnal penyesuaiannya selisih lebih sama kas, Pak. Ya. Kalau untuk pembelian ATK kantor, kalau misalkan belum dicatat, itu dicatat ATK sama kas. Kalau itu pembelian kas, tapi kalau misalkan pembelian kredit, ATK terhadap utang. Oke, catat yang pertama ya, bahwa di sini nggak ada pembelian kredit. Jadi jawaban Ratna Rosalina yang pertama itu benar. Kita akan mencatat biaya ATK pada kas sebesar berapa? 7.500.000. Oke. Sebesar 600.000. Jadi tolong teman-teman perhatikan, pembelian ATK ini akan kita catat dengan biaya ATK 500.000 debit dan kas di kredit sebesar 600.000. Paham ya? Oke. Nah, yang kedua, biaya transportasi sebesar 2.450.000. Fajri Ramadan, kira-kira gimana kita menjurnalnya ini? Berarti biaya transportasi di debit, sedangkan kas di kredit, Pak. Betul. Besar 2.450.000. Benar, benar. Berarti paham ya. Ratna paham, terus Fajri paham. Sekarang Ade Rahayu, biaya listrik 3.400.000, gimana menjurnalnya? Jadi biaya itu Oke, gimana? Gina menjurnalnya? biaya di debit, Aha. kas di debit. Berapa jumlah yang berapa? Jumlahnya di sini biaya yang apa tadi Pak? Listrik ya? Iya. 3.400.000. Oke. 3.400.000. Oke. Bagus. Selanjutnya Indriani. Biaya kantor lainnya sebesar 1.050.000. Bagaimana kita menjurnal penyesuaian ini? Oke, Pak. Biaya kantor lainnya itu di debit, pada kas itu di kredit, Pak, senilai 1.050.000. Wah, keren, keren. Berarti nanti udah nilainya udah maksimal ini. Ini aja, ini adalah yang paling kita pahami, ini adalah satu poin pertama yang akan membuat kita lebih mudah ke depannya. Oke. Nah, sekarang kita udah lari dari kas, ditemukan lagi nih buat Ayu ini. Ada pelunasan piutang dagang sebesar 185 juta. Nah, bagaimana kita menjurnalnya? Ayu. Ayu tuh aku atau ada nama Ayu lagi? Yang mana? Nggak tahu saya ini Ayu apa sini Ayu yang saya lihat ini. Yang mana ya? Ayu yang jilbab ini, yang jilbab abu-abu apa coklat, nggak tahu nih, nggak kelihatan. Siapa? Hadir ya. Pak. Gimana menjurnalnya bagaimana? Jurnalnya jadi tentang pelunas yang 2 ya Pak, pelunasan piutang dagang.
Berarti piutang dagang pada kas sebesar 185 juta, Pak. Bagaimana menjurnalnya? Piutang dagang pada kas sebesar 185 juta. Oh, oke. Egi Yolanda, gimana menjurnalnya? Ayu, diperhatikan ya, Ayu ya, diperhatikan. Siap, Pak. Clue-nya begini, Egi Yolanda. Ini waktu adanya pelunasan piutang dagang ini, kita dapat uang atau memberikan uang? Dapat pelunasan dapat uang. Kenapa? Dapat uang, Pak. Dapat uang. Oke. Berarti clue-nya udah benar ya. Clue-nya udah benar. Sekarang bagaimana kita menjurnalnya? Untuk jurnalnya nanti kas sebesar 185 juta di debit, kemudian untuk pelunasan piutang dagangnya di kredit. Bagaimana? Iya. Oke. Hampir benar. 85% benar deh. Untuk yang pertama. Yang pasnya apa? Coba Tamara Rizky. Jangan takut salah, jangan takut salah. Kas di debit Pak sebesar 185 juta, piutang dagang di kredit sebesar 185 juta. Oke. Ya, benar. Jadi pelunasannya nggak perlu lagi disebutkan ya gitu ya. Jadi benar itu tadi. Nah, tapi yang lebih benar lagi, ini soalnya sedikit kurang ini. Ini biasanya pelunasan piutang itu kan via bank kan? Ya. Kalau ada jurnal seperti ini, masuknya ke bank. Jarang orang membawa uang 185 juta terus menyerahkannya bentuknya fisik kas gitu. Oke. Ini kalau ada soal seperti ini, langsung aja bank pada piutang dagang. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya siapa ini? Selanjutnya saya minta sama Frenanda. Oke, Frenanda, itu ada kasus Frenanda menemukan ada kekurangan catatan untuk biaya penyusutan kendaraan sebesar 38 juta. Bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian untuk ini? Dihidupin dulu itunya, dihidupin dulu. Penyusutannya di Desember. Kenapa? Halo? Halo, Frenanda. Penyusutannya di debit. Semua ada di. Ini dasar akuntansi ya. Gimana? Penyusutannya di debit. Beban penyusutan di debit. Akumulasi penyusutannya di kredit sebesar 38 juta. Bagus. Yes. Itu jawabannya benar. Jadi kalau ada kekurangan catatan untuk biaya penyusutan kendaraan sebesar 38 juta, maka kita harus membuat jurnalnya biaya penyusutan kendaraan sebesar 38 juta dan lawannya itu akumulasi. Nah, sekarang kenapa akumulasi? Kenapa akumulasi? Karena biaya penyusutan itu temannya cuma diakumulasi aja. Ya. Jadi akumulasi penyusutan itu maknanya adalah pengurangan nilai buku daripada aktiva tetap gitu. Nah, sekarang untuk nomor 1, 2 dan 3 silakan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham. Silakan. Silakan. Nih Eka Dewi nih. Eka Dewi silakan. Eka Dewi ada pertanyaan? Malam Pak, enggak Pak. Wah, berarti udah jago nih. Ini udah
Oke, soalnya ya, Eka Dewi ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya Pak, yang tadi yang nomor 3 itu apa Pak? Belum kecatat. Oke, nomor 3 itu, jadi saudara menemukan, wah nggak taunya perusahaan belum mencatat adanya biaya penyusutan kendaraan sebesar 38 juta. Mungkin karena asetnya terlalu banyak lah, ilustrasinya seperti itu. Terus ditemukan, oh nggak taunya kendaraan ini belum disusutkan, padahal dia udah akhir tahun misalnya. Nah, kita anggap aja penyusutannya sebesar 38 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan kendaraan 38 juta di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 38 juta di kredit. Sudah jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Ada lagi yang lain? Ayo, bertanya di sini aja. Jangan nanti saat ujian. Henry Kurniawan, ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, yakin ya? Dicatat aja, dicatat. Nanti kan ini kita open book kan? Boleh dicatat, dilihat-lihat nanti. Waktu ujian boleh. Yang nggak boleh itu menyontek ke teman. Karena kita udah open book. Valdi, ada pertanyaan Valdi? Pas, Pak. Oh, jelas, Pak. Siap. Kita lanjut pada proses penyelesaian kasus yang kedua. Nah, di situ kita diminta untuk membuat worksheet atau jurnal. Worksheet itu apa biasanya? Istilah kita apa? Worksheet itu? Kertas kerja, Pak. Oke, kertas kerja. Seorang auditor benar. Tapi kalau di dalam akuntansi namanya apa? Dalam akuntansi, kalau worksheet ini? Neraca lajur, Pak. Betul, neraca lajur. Berarti paham ya? Nah, ini auditing ini, kalau ini soalnya yang keluar, ini udah 60% nih nilainya itu. Dan saya yakin pada soal-soal berikutnya di laporan analisa laporan keuangan, akuntansi ataupun dalam SP mantap lagi karena open book dan kita bisa lihat di modul gitu di BMP. Oke. Nah, saya minta siapa sekarang ya? Tamara Rizky. Coba kalau neraca atau worksheet itu yang 10 kolom itu apa aja isinya coba? Saya ingin tahu. Yang pertama apa? Neraca saldo. Oke. Yang kedua? Koreksi mungkin, Pak. Oke, kalau istilah kita penyesuaian ya. Yang ketiga? Neraca setelah penyesuaian. Oke, terus selanjutnya apa? Laba rugi. Oke, yang selanjutnya terakhir? Neraca. Ini membaca di sini ya, yang saya tulis ini ya. Ya. Nanti dalam kasus jangan itu ya. Lagi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa. Yang penting kita lebih paham. Oke. Ini mungkin agak susah ya saya menyampaikannya, tapi saya akan membuat suatu ilustrasi dari jawaban teman-teman tadi yang benar. Tadi semuanya benar. Nah, dampaknya dari itu adalah seperti ini. Nah, ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kelihatan. Nah, sekarang
Nindi, mana Nindi? Coba wajahnya Nindi. Tampilkan wajahmu. Nindi. Nggak ada jawaban. Nindi. Oke, Nindi, Nanda udah. Ini Xiaomi ini siapa namanya ini? Kok masih terang? Oh. Halo? Oke. Nisa Apriana, monitor. Oke, Nisa. Iya, Pak. Oke. Saya ingin tanya, Nisa. Di dalam neraca saldo ini, di dalam neraca saldo ya, apakah kita menampilkan laba tahun berjalan? Tidak. Oke, tidak. Jawabannya benar. Alasannya apa? Alasannya apa? Oke. Ada yang bisa menambahkan? Yang bisa menambahkan kenapa kita tidak menampilkan neraca saldo? Laba rugi ya, Pak? Tidak menampilkan laba rugi ya Ya, maksudnya? laba rugi tahun berjalan. Oh iya, izin menambahkan Pak. Kalau di neraca saldo yang awal itu kan diambilnya dari buku besar yang awal, jadi dari jurnal umum atau jurnal-jurnal khusus. Jadi belum ada laba ruginya gitu Pak. Oke, benar. Nah, laba rugi itu akan muncul di mana nanti? Laba rugi setelah nanti kalau kita udah selesai dengan koreksi Pak, atau setelah penyesuaian. Setelah kita buat laporan laba ruginya, setelah kita cari pendapatan yang dikurangi oleh beban-beban gitu Pak. Bagus. Nah, nanti selisihnya itu bagaimana? Selisihnya itu jadi apa? Maksudnya, untuk selisihnya dari beban-beban dari pendapatan itu kan dikurangin beban-beban Pak, nanti baru ketemu laba atau rugi bersihnya begitu Pak. Oke. Itu menjadi laba atau rugi bersih ya? Ya, kalau misalnya itu tidak dipotong dengan pajak, tapi kalau misalnya di situ ada pajak, nanti dikurangin pajak dulu Pak, baru nanti ketemu laba bersih atau rugi bersihnya. Jawabannya bagus, keren. Ada nggak yang belum paham? Boleh diulangi lagi Pak, bagian ini tadi ditinggal sebentar, maaf kurang. Jadi di dalam neraca saldo kita kan akan memindahkan catatan-catatan dari perusahaan yang belum diaudit ya, yang belum diaudit ke dalam worksheet. Belum diaudit nih, kita masukkan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Eka, jangan kita boleh menulis tapi jumlah nominal daripada berapa laba rugi yang telah dicatat oleh perusahaan klien kita, nggak usah dimunculkan angkanya. Nggak usah dimunculkan angkanya. Dibiarkan kosong. Kalau dimunculkan, nah saya turunkan ya, saya turunkan. Kalau di sini ada laba tahun berjalan, ya, di sini kan ada laba tahun berjalan nih di soal ini. Laba bersihnya itu 1.056 juta. Di sini juga muncul dia. Laba tahun berjalan sebesar 1.056 juta sekian. Ya. Muncul kan? Nah, tapi di dalam worksheet nggak ada dia. Dia dari
Jadi dari utang jangka panjang, modal disetor, laba ditahan aja. Nggak muncul yang tadi namanya laba tahun berjalan. Karena benar dari kata-kata dari jawaban dari Eka tadi bahwa itu nanti akan terlihat setelah kita membuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Paham ya? Jadi teman-teman, ini mengerjakan ini lama nih. Jadi benar-benar prepare yang benar, jangan sampai salah. Bagaimana penempatannya, debit dan kreditnya gitu ya. Harus jelas. Saya mau bertanya kepada Ayu nih. Ayu, posisi biaya itu di debit apa di kredit? Biaya. Ayo, jangan gigit ini terus. Nah, posisi biaya itu ada di debit apa di kredit? Di dalam neraca saldo. Biaya ada di debit, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, Ayu juga masih. Kalau misalnya ada pendapatan diterima di muka, itu posisinya di debit apa di kredit? Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Ada di debit apa di kredit? Debit. Jadi belum yakin. Eka, pendapatan diterima di muka adanya di mana? Di kredit, Pak, karena kita kan masih utang jasa, Pak. Nah itu yang namanya substansi. Jadi substansi daripada pencatatan akuntansi yang dikenal dengan apa istilahnya? Dikenal dengan istilah apa ya, Kak? Iya, Pak. Kalau pencatatan akuntansi yang sebenarnya ini, yang substansinya seperti ini, istilahnya itu apa? Istilahnya? Iya, Pak Jota. Aduh, berisik sekali di rumah. Iya, Pak. Jadi istilahnya itu akun normal. Akun normal itu bagaimana kita mencatat pendapatan itu di sebelah kredit, dia akan bertambah di sebelah kredit, akan berkurang di sebelah debit. Berkebalikan dengan biaya, dia akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit gitu. Paham ya? Nah, satu lagi buat siapa ya? Buat Egy Yolanda. Kalau biaya dibayar di muka itu kita catat di debit apa kredit ya? Untuk biaya dibayar di muka ya, Pak ya? Iya. Catatnya di debit apa kredit? Di debit, Pak. Alasannya? Alasannya Saya akan bayar terlebih dahulu tuh, Pak. Jadi mengurangi kas. Benar nggak, Pak? Ya kalau saya bilang hampir benar. Jadi maknanya begini. Manfaatnya itu belum kita terima seutuhnya. Ya, misalnya Egy ngontrak gedung buat perusahaannya selama 3 tahun. Nilainya itu 3 miliar untuk sewa gedung itu. Pada pertama kali kita membayar, karena harus dibayar di muka, kita akan membayarkan biaya dibayar di muka pada apa? Ada kas kalau bayar. Ada kas. Ada kas kalau bayar. Nah, kas atau bank ya. Iya. Nah, terus pada akhir tahun pertama kita harus melakukan pencatatan bahwa biaya sewa ini harus sudah jatuh tempo nih setahun. Nah, kira-kira Tamara, apa kira-kira yang kita catat pada akhir tahun pertama? Untuk biaya sewa ya, Pak? Ya.
Biaya sewa pada biaya dibayar di muka? Betul. Berarti substansinya udah paham. Saya suka itu. Jadi apapun nanti, kalau kita memang paham substansi akuntansi itu, mau digoyang apapun jurnalnya itu gampang. Nggak masalah gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, sekarang kita turunkan ke bawah ya. Kalau dari laporan internal PT Bahana Sejahtera itu, nggak tahunya debit dan kreditnya itu sama. Padahal kita memasukkan unsur neraca dan unsur income statement. Nanti kalau kita masukkan angka laba tahun berjalan, misalnya ada di kredit, maka ini nilainya akan tidak seimbang. Berarti bukan neraca namanya. Gitu ya. Neraca itu kan harus seimbang kan? Betul? Betul, Pak. Nah, oke. Sekarang kita lanjut kepada koreksi atau penyesuaian yang telah teman-teman buat itu tadi. Kita tempatkan tadi itu. Bahwa tadi itu ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 koreksi. Ada 6 koreksi yang telah dilakukan. 4 dari koreksi itu dampaknya adalah mengurangi kas. Karena belum kita catat, gitu kan? Nah, dari awal misalnya kasnya itu 15 juta, setelah ada koreksi 7.500.000, nilainya menjadi 8.350.000. Ada pertanyaan di sini? Dari mana datangnya? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Tahu kan datangnya dari mana? Tahu ya? Dari jurnal tadi ya? Iya, Pak. Nah, yang kita bikin tadi, nah hasilnya seperti itu. Nah, dapatlah angka kas 8.350.000. Ini kira-kira angka kas ini udah audited apa belum nih? Angka ini. Sudah, Pak. Ya, benar. Ini udah audited karena kita udah mainkan dalam kita adu dengan jurnal penyesuaian itu tadi. Terus selanjutnya ini tadi yang dijawab oleh teman-teman bahwa ada loh penerimaan kita sebesar 185 juta, tapi dampaknya adalah piutang kita akan berkurang, Pak. Berkurang. Paham ya? Seperti ini. Terus ada lagi akumulasi penyusutan. Lawannya tadi apa? Beban penyusutan. Iya. Penyusutan. Kita lah lebih familiar dengan biaya penyusutan. Seperti ini. Jadi dia balance terus. Begitu juga jurnal yang lain yang yang belum sempat dicatat oleh perusahaan ada 6 kan. Nah, terakhirnya itu tadi adalah beban penyusutan sebesar 38 juta. Selesai udah. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, ini agak keluar dari konteks sebenarnya. Saya agak bingung ini, Pak. Kalau misalnya di perusahaan dagang atau perusahaan jasa, itu lebih afdolnya atau harusnya kita pakai kata beban atau biaya. Karena biasanya kan kalau biaya itu kan di akuntansi biaya kayak di perusahaan manufaktur gitu ya, Pak. Itu jadi afdolnya atau memang aturan dari akuntansinya ada bakunya nggak, Pak? Oke. Itu pertanyaan yang bagus, ini menyangkut substansi juga. Kalau saya dulu di UGM, itu sangat dipermasalahkan karena kami belajar tentang falsafah ya. Bagaimana awalnya sebenarnya. Jadi yang benar itu adalah beban. Itu yang paling benar. Kalau biasa melakukan pencatatan biaya yang benar itu adalah beban. Jadi kalau misalnya cost kalau bahasa ininya bahasa aslinya kan cost.
untuk biaya itu juga nggak sama. Karena cost nggak setara dengan biaya. Gitu. Oke, nah apa sih secara substansi perbedaannya? Itu kan gitu. Kalau kita bicara expand, ya expand itu setara dengan beban. Setara dengan beban. Ini substansi sekali. Kalau cost itu nggak setara dengan biaya, tapi setaranya dengan cost juga. Jadi COST itu setara dengan bahasa Indonesianya itu KOS. Ini pemaknaan ini. Nah, kenapa? Kenapa kalau kita sering menggunakan kata-kata biaya? Ini hanya faktor kebiasaan karena kita mengacu kepada Belanda. Ya. Nah, kalau sebenarnya yang sebenarnya itu saya lebih suka Dewi itu bilang beban listrik. Kenapa beban listrik? Karena manfaatnya udah kita dapat gitu. Kalau biaya, ada beberapa biaya yang manfaatnya itu belum kita dapat. Salah satunya adalah tadi biaya di muka. Itu manfaatnya belum kita dapat seutuhnya. Tapi kalau bicara beban, pasti manfaatnya udah kita dapat. Beban gaji. Karyawan udah bekerja sama kita, habis itu kita gaji. Beban, apalagi? Beban pajak. Kita udah jatuh tempo pajak kita. Nah, tapi ini pertanyaan-pertanyaan S2, S3 sebenarnya. Kalau misalnya nanti teman-teman udah terbiasa dengan biaya, terus saya bilang salah, saya sebagai dosen juga bisa disalahkan juga karena itu adalah apa namanya, kalau dalam teori ya namanya itu primacy effects, sesuatu hal pertama yang udah nyangkut ke kognitifnya dan itu diyakini gitu dan susah merubahnya itu. Paham ya Kak ya? Paham Pak, paham. Juga teman-teman, ya, kalau disuruh memilih yang benar-benar itu beban. Tapi kalau teman-teman masih biasa menggunakan kata biaya, dan kita nggak akan pernah juga menyalahkannya. Walaupun itu tidak setara. Oke? Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Silakan. Saya Pak, maaf. Kalau hutang dan utang itu sama atau berbeda? Oke. Jadi ini pertanyaan substansi lagi. Jadi utang dan hutang itu sama. Tapi penggunaan dia yang sebenarnya adalah utang. Karena matchingnya adalah dengan piutang, nggak ada pihutang gitu. Ya, jadi yang kalau saya menyarankan teman-teman menggunakan yang benar dari awal, tanpa adanya bias-bias dari pemahaman yang lain gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang hutang, saya juga nggak akan menyalahkan. Itu hanya faktor kebiasaan. Misalnya ini dialek aja ya, dialek aja. Saya punya teman namanya itu Panji. Terus saya berbicara dengan teman saya yang dari Bandung. Ngelihat teman saya itu enggak, siapa katanya? Fanji ya, si Fanji ya. Saya bilang, saya tahu maknanya, dia akan bicara sebenarnya Panji gitu. Tapi karena dia udah terbiasa dengan menggunakan kata F, Fanji, ya udah saya paham. Tapi itu dalam tulisan pasti saya bilang namanya itu Panji, bukan Fanji. Paham ya teman-teman? Jadi yang benar itu apa? Utang. Bukan hutang. Ada lagi? Pak, satu lagi izin membacakan tadi di chat ada yang bertanya nih Pak. Dari Kak
Ini Kak Baby katanya, apakah nanti untuk soal penjualan ada syarat seperti 2 garis miring 10 and garis miring 30 seperti itu Pak katanya. Itu dibacanya per atau gimana sih Pak? Ini. Oke. Tidak ada soal seperti itu, nggak ada. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi N/10 atau itu dengan norma-norma seperti itu itu biasanya untuk apa namanya manajemen keuangan sebenarnya atau pengantar akuntansi. Jadi kalau untuk yang kelas yang sudah advance seperti ini nggak akan kita tulis seperti itu. Itu akan apa namanya membingungkan, walaupun ada maknanya ya. Berapa diskonto, berapa apa potongan penjualan seperti itu. Nggak akan keluar. Begini aja teman-teman itu mungkin bisa ya mengerti apa yang saya sampaikan, tapi dalam ujian nanti waktunya nggak cukup gitu. Gitu ya. Saya lanjutkan. Ini Fajri, silakan Fajri, ada pertanyaan? Baik Pak. Terkait ini Pak, ujiannya Pak. Kan kita ujian nanti akan open book Pak. Betul. Sumbernya apakah kita bisa bawa sumber lain gitu Pak, selain BMP yang selama ini kita pelajari gitu. Jadi mungkin kita rasa ada BMP yang sumbernya kurang begitu Pak. Kita bawa dari sumber lain gitu Pak. Bisa nggak kita bawa modul lain gitu Pak? Boleh. Oh boleh, baik Pak, baik. Atau rangkuman misalnya gitu Pak, kayak gitu kita buat rangkuman. Boleh. Oh boleh. Banyak mungkin. Tapi satu yang saya pesan satu. Jangan bawa tipek. Kalau itu ujiannya itu adalah tertulis ya. Karena saya dan teman-teman sangat tidak apa ya, tidak merestui lah istilahnya pakai tipek itu. Jadi coret itu Pak ya? Coret aja. Coret. Oh baik Pak, baik. Coret aja. Kalau salah coret aja. Baik. Karena seorang auditor itu dia tahu historis gitu. Kenapa dia salah? Jadi coret, terus bikin yang benar. Baik Pak. Maaf. Untuk coretnya itu perlu diparaf nggak Pak? Soalnya dulu kan saya pernah dengar kalau namanya seorang accounting itu kalau misalnya ada kesalahan kita emang dilarang pakai tipek dan harus dicoret dan itu harus ada parafnya. Itu harus apa Pak? Untuk apakah itu mempengaruhi penilaian atau enggak Pak? Oh enggak akan mempengaruhi penilaian. Tapi kalau dibikin seperti itu prosedur itu wah luar biasa gitu. Malah menambah penilaian mungkin. Bagus itu, bagus. Tapi itu intinya jangan pakai tipx. Jangan hilangkan apa yang telah kita tulis dan itu salah, jangan. Itu adalah apa namanya? Untuk sebagai patokan kita bahwa kita itu pernah salah. Dan kita perbaiki gitu maksudnya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Halo. Ada lagi yang lain? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Sekarang kita lihat setelah penyesuaian. Saya ingin bertanya kepada siapa ya? Nisa Apriana ini coba tampilkan wajahnya. Nisa, coba diulang lagi. Kenapa nilai daripada bank itu menjadi 1.435.000.000? Bisa dijelaskan nggak? Atau Ratna, kenapa nilai bank itu menjadi 1.435.000.000? Baik Pak, karena tadi ada pelunasan piutang Pak. Terus? Jadinya saldo banknya bertambah, saldo piutangnya yang berkurang. Oke. Paham ya? Itulah. Jadi nanti, benar itu Ratna, pertahankan
Setelah kalau istilah ini kita kan sebenarnya ini apa ya, adjusted kali ya. Adjusted itu kita akan menulis semua yang telah kita tulis di neraca saldo, kita pindahkan lagi ke neraca setelah penyesuaian. Nah ini jangan lupa penambahan pengurangan itu kita harus paham kapan dia bertambah, kapan dia berkurang. Tapi saya yakin dari tadi ya, dari jurnal penyesuaian tadi udah paham itu. Dan ini nggak akan kelewat gitu. Karena satu aja kelewat akan merubah segalanya dan pasti tidak balance. Gitu. Oke ya. Sehingga di neraca adjusted ini, neraca setelah penyesuaian ini, nilainya itu akan menjadi 99.322.167 juta. Ribu. Berubah, berapa perubahannya? Dari neraca saldo? Berapa perubahannya? Berapa? 230 juta. 230 juta, oke. Nah, selanjutnya saya bertanya kepada siapa lagi yang belum? Yang lain kok nggak memunculkan itu ya, wajahnya. Coba siapa nih? Valdi, coba Valdi monitor, Valdi. Atau masih di jalan? Oke, Camelia Erin. Camelia Erin. Ada? Enggak ada. Terus Lan ada? Lan? Izin off kamera, Pak. Oh, oke. Itu kalau untuk neraca itu sampai kemana ya? Sampai ke bawahnya, paling bawah itu apa? Untuk pencatatan dari neraca saldo yang kita pindahkan kepada neraca. Sampai modal aja, Pak. Sampai modal. Betul? Laba ditahan masuk nggak? Laba ditahan masuk, Pak. Oke, berarti sampai laba ditahan. Terus Fitri, lalu Afril Wu, Iya, Oke. Pak. Coba kalau itu income statement atau laba rugi itu kita mulai dari mana matching cost-nya? Dari penjualan, Pak. Akun penjualan. Betul. Nah, kalau udah paham seperti itu, saya rasa nggak ada masalah. Nah, jadi akhirnya kita mendapatkan selisih yang sama antara income statement dan juga neraca. Income statement dia akan diposisikannya di debit, neraca adanya di kredit untuk selisihnya itu. Dari mana selisihnya? Yang pertama, dari dasarnya laporan internal udah dapat laba sebesar 1.056.000.000 ya. Tapi karena ada yang belum dicatat segala macam, sebenarnya labanya itu cuma 1.010.000.000 gitu. Ngerti ya? Ini semua kan balance sheet nih. Ini diselisihkan dengan ini, nilainya itu ini.
ini diselisihkan dengan ini, nilainya itu ini. Jadi di neraca dia bertambahnya di sebelah kredit, di income statement bertambahnya di sebelah debit. Oke? Nah, setelah itu, setelah ini selesai, kita pindahkanlah masing-masing, yaitu laba rugi masuk ke laba rugi, neraca masuk ke neraca. Jadi tampilannya seperti ini nanti. Ini udah audited. Ya. Tuh, sudah laporan neraca audited. Itu hasilnya. Bahwa labanya nanti menjadi 1 miliar 10 juta. Dari mana? Ya dari sini. Terus ini sebenarnya dari mana? Dari kegiatan-kegiatan kita di dalam income statement ini. Ini pindah ke laba tahun berjalan. Ini sudah selesai itu. Terus bagaimana opininya? Nah, opininya itu mana tadi? Oh, tadi taruh di Mana tadi ya? Tadi saya sudah buatkan juga opininya. Ada opini. Ini pedoman penjualannya tadi. Untuk penuntutan. Ini worksheet-nya. Ini laba ruginya. Plus ada opini. Opini itu adalah pasti unqualified. Ada pertanyaan? Sudah bisa ya? Halo? Dari saya cukup, Pak. Yang lain. Eka, udah pintar Eka. Izin nanya, Pak. Silakan. Baik. Untuk yang pertama tadi, Pak, untuk yang jurnal penyesuaian, Pak, yang nomor 1, itu bisa kita jawab satu kali aja, Pak. Jadi misalnya biaya perkantoran, terus biaya transportasi, biaya listrik, biaya kantor lainnya pada kas, gitu, Pak. Bisa. Boleh. Tapi itu tadi, ini kan dipecah-pecah untuk penentuan nilai juga di sini kan. Misalnya di sini 5, sini 5, di sini 5, sini 5. Tapi kalau misalnya dibikin satu itu boleh, dalam akuntansi boleh. Karena akuntansi itu art and science gitu. Tapi dalam kasus ini, biarlah dibuat per masing-masing gitu. Jadi jurnalnya ada 3 atau 4 buat kas, ada 1 buat bank, dan ada 1 buat akumulasi penyusutan. Saran saya seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut. Nah, terus dalam analisis laporan keuangan, kita diminta menghitung current ratio. Current ratio itu apa namanya? Ada yang ingat nggak rumusnya apa? Silakan, boleh. Aset lancar bagi utang lancar, Pak. Oke, betul. Aset lancar bagi utang lancar. Udah tahu tadi itu ya. ROE apa rumusnya? Return on equity. Equity bagi sales, Pak? Atau salah, Pak? Kenapa? Equity bagi sales, Pak. Loh, kok return on equity? Equity bagi sales? Tapi bisa dilihat lagi nanti ya. Itu boleh open book. Lakukan open book aja. Iya, Pak. Terus saya tambah selanjutnya
Ini soal yang saya buat juga nih. Kita menanyakan tentang teori akuntansi. Nah, terus kalau kemarin itu saya tanya apa yang saudara pahami tentang laba akuntansi. Sama nggak laba akuntansi dengan laba kas, laba keuangan? Sama nggak? Beda, Pak. Oke, gimana? Bedanya gimana? Laba kas itu kan kalau nggak salah itunya di apa namanya Pak, tergantung dengan pengeluaran cash yang kita keluarin sekarang Pak. Kalau laba akuntansi nanti bedanya contohnya yang dari itu Pak, biaya penyusutan Pak, dari pembelian aset kita beli. Seperti itu Pak. Tunggu ya. Tunggu ya. Lagi sinyalnya. Apa sih gimana udah pada cetak KTPU? Jadi jangan kelupaan. Yang terpenting sih kejaga kesehatan ya Pak, karena kalau sakit puas itu kan nanti nggak fokus. Nah tadi udah pada paham belum? Ini bapaknya kayaknya lagi error jaringannya, sinyalnya. Ayu itu ada apa? Kok rame? Sedang apa tuh? Sedang acara apa tuh Kak Ayu? Kan gimana kalau kita senam jari dulu biar apa sih? Biar relax. Ntar Ete cari dulu lagunya ya. Sambil nunggu. Ini gambaran soalnya emang kayak gitu ya? Iya, kadang beda-beda sih Kak. Yang Ete share beda lagi gitu. Ini semua sama nggak ya? Siapa Walaupun tuh yang dulu beda hari. Ada yang hari Rabu UASnya tuh Kak. Nanti kita tanyain dulu soalnya seperti apa. Habis itu PT-nya ya, PT-nya nggak tahu tuh sama apa beda tuh PT-nya. Boleh minta file yang dipaparin bapaknya nggak sih? Iya, nanti dibagiin katanya Kak. Nah, wah, syukurlah. Ya, maaf. Nanti di grup ya. Mungkin bapaknya terputus nih jaringannya, jadi nggak apa-apa kita ngobrol aja. Ada yang mau tanya atau apa, ngobrol bareng aja di sini Kak. Mau nanya dong, itu kan ujian open book ya? Iya. Nah, open booknya dibatasin buku cetak atau kalau bawa e-book gitu atau scan PDF gitu boleh nggak sih? Yang penting jangan menyontek kata bapaknya, nggak apa-apa di yang maksudnya di print gitu ya? PDF-nya atau kertas nih maksudnya? PDF gitulah. Oh jangan, HP itu memang tidak boleh. Nggak bawa handphone kan? Handphone nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh ya? Kan handphone nggak boleh.
Bawa kaku. Oh, Kalkulator Jadi jangan lupa. jadi kita aku kira soalnya online di PC gitu kan, jadi bisa dibuka di PC-nya gitu. Kata Kebiasaan bapaknya UD, Pak. lempar. Toilet aja, Bu. Yang mau ke toilet dulu aja. Minum dulu deh. Nah, ini mau nggak senam jari? Nanti Lu itu ke toilet udah. Adminnya ada nggak? Izin bertanya, Kak. Gimana, Kak? Tadi itu kan di soalnya kita disuruh buat apa yang 10 kolom itu. Atas 10 kolom itu nanti disiapin atau kita manual bikin sendiri ya? Pengalaman aja ya dari lab auditing nih, bukan auditing, lab pengantar akuntansi nih, yang dulu Teteh kebagian offline dulu tuh pas UASnya belum pandemi. Nah itu kotak-kotaknya sudah ada Kak, tabelnya sudah ada, cuma masukin aja angkanya. Oh berarti akun-akun ini kita udah nggak usah tulis udah nggak usah nulis lagi, maksudnya udah tersedia gitu, tinggal ngisi angka-angkanya aja ya? Enggak, cuma kotaknya aja Kak, cuma tabelnya aja. Oke, siap, terima kasih. Iya. Sama. Itu untuk yang TAP ya, udah pernah share alat-alat yang dibawa, itu dicek lagi, disiapin hari sebelum TAP. Ya, jangan lupa. Share ulang dong, Kak. Oh, udah pernah di grup. Oh, nih, nanti ulang lagi ya. Makasih. Sama-sama. Gimana nih kesiapannya nih? Udah belajar apa aja? Yang penting Kak mau tanya dong. Ya. Ya, kalau misalnya tadi kan e-book katanya nggak boleh karena nggak boleh bawa HP kan. Ya. Nah kalau misalnya nih, misalnya kalau misalnya PDF-nya itu ditaruh di flash disk, nanti dibukanya di PC-nya itu nggak boleh ya? Hah? Apa tadi? Maksudnya dibuka di PC-nya? Kan itu bukannya pakai PC ya, PC yang dari kampusnya itu kan yang disediakan itu kan di komputernya itu maksudnya. Ya, yang PDF itu memang kan ada contoh soal TAP ya misalkan. Nah itu kita latihan kan isi-isi. Nah ini sebaiknya di print aja gitu. Kalau di print kan dia berbentuk buku, mirip buku ya, kertas gitu. Jadi sebenarnya itu bukan mencontek sih, kan beda soalnya gitu kan. Nah lebih aman itu jadi biar nggak kelihatan jelas gitu ya mungkin ya. Ya gitu. Aja Oke. di buku. Oh iya. Oke, makasih. Ya, Kak Eka sehat. Udah lama nih kita nggak ngobrol. Iya, sehat. Kata bapaknya tadi terlempar katanya, jadi mencoba. Tapi nggak apa-apa. Gimana nih kalau senam jari, ada yang mau nggak nih? Tapi harus on cam dong biar seru. Senam jari itu maksudnya biar kita rileks Kak. Rileks. Jadi kefokusannya juga itu buat kefokusan Kak. Nanti cari lagunya dulu ya. Oke. Yang anggur. Banana caca Kak. Banana caca. Boleh gua apa ya? Ayo, kefokusan ini kefokusan. Print-printin aja ya bahan-bahannya. Makasih banyak udah menyempatkan waktunya ya untuk
ikut timnya, kan kadang ada yang masih kerja, ada yang lagi jualan, ada yang HP baru pulang kerja, macam-macam tadi itu. Kak, banana caca kak, nantinya oke. Ingat kita pernah banana caca. Ini lagunya dicari dulu ya. Lagunya kayak gini nih. Roro. Yang ini tidak. Jari, senam jari, gym yang pokoknya buat jari. Tunggu ya. Tapi Ete mau itu deh, tes semangatnya nih. Kalau Ete bilang semangat pagi. Ini semangat ya, bukan selamat. Oke? Semangat pagi. Bentar, salah. Semangat pagi. Pagi. Kompak, coba lagi. Semangat pagi. Mana ini? Ya ampun. Sekali lagi. Semangat pagi. 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 Coba lagi. Buega. Ini biar kompak, masa cuma semangat aja nggak kompak, coba. Suaranya tuh dikeluarin. Buega begitu. Tinggi. Ini bapaknya nggak join lagi ya, Pak? Belum ada itu, nggak tahu, katanya nggak bisa. Yang sudah kabar ya. Kayaknya udah sih penjelasannya, tinggal terlempar. Ayo, on cam-nya dong, please. Wah, lagi nyetir nih. Siapkan 2 jari nih. Yang satu gini. Habis dari MBK ya, Kak? Yang fokus hebat. Kak Henry, ayo dah. Iya. Coba. Makasih. Itunya, videonya nanti saya. Lagi nyetir. Iya. Maaf ya. Yang lain yang bisa tolong dibuka ya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang nggak bisa ya. Ayo main dengan siapa yang berani coba? Ini kefokusan. Yang jempol juga pernah. Jempol sama lu coba. Nggak ada yang mau sih.
Nah, ini buat menghibur sebelum UAS gitu. Coba di itu. Mungkin lagi di jalan ya. Untuk soal-soal yang lain aja ya, kita mau share nih. Mau? Oke. Ini Kak Eka tolong dibantu ya, Kak Eka udah ini dalam akuntansi ya. Ini. Wah, ini nih bapaknya bilang lagi. Pelajari, kata bapaknya, pelajari jenis audit. Ada internal dan eksternal audit, opini, analisis laporan keuangan. Ini kalau yang lainnya, itu udah bisa. Oh ya, Kak Fahrul ya. Makasih udah join. Yang lain boleh lihat di buku. Jangan lupa bawa kalkulator. Oke, siap Pak. Ya. Ini di sini apa maksudnya di sini yang ambil tes ada yang di bawah semester 7. Nanti yang di bawah semester 7 soal contoh UAS-nya ya yang dulu-dulu tapi apa gitu mata kuliahnya. Kan nggak tahu juga di sini ada semester berapa aja. Halo. Ya. Eta mau nanya boleh? Iya Kak, iya Kak, Kak Egi. Ya. Tadi itu kan yang TAP itu kan auditing ya, auditing, teori akuntansi, sistem pengendalian manajemen, satunya itu apa ya? Tadi kurang, coba diperbesar suaranya. Tadi tuh yang mata kuliah TAP itu kan auditing 1, 2, 3 dan lab. Terus yang kedua akuntansi, teori akuntansi. Ayo nak, Bayim turun. Sistem pengendalian manajemen. Nah, satunya apa ya? Tunggu. Tadi nggak catat. Ya, ini yang share kemarin tuh. Teori akuntansi. Analisis laporan keuangan, Kak. Oh iya, satunya bawa. Tolong Sendawati bawa ini adanya buku ya. Informasi keuangan ya betul. Lab auditing, teori akuntansi ada 4. Kan saya baru mau ngambil TAP kan semester depan ya, semester 7 gitu. Boleh nanya-nanya tentang karirnya gimana ya, Kak? Oh, untuk karir ya. Tadi pagi udah tanya secara kirim email ke Bapak tutor yang ada di e-learning ya. Dan alhamdulillah direspon. Kan bilang, Pak, saya sebagai mahasiswa itu semester ini kan ngambil karir, bimbingan di tuton itu kurang bagi saya gitu kan. Bisakah Bapak saya undang buat bikin kayak gini, nah kayak TAP ini. Nah kata bapaknya boleh. Bikin aja jadwalnya katanya gitu. Nah tanya mau bisanya hari apa, tapi belum dibalas lagi itu. Nanti nantikan saja, ada nanti zoom-nya. Oh, berarti buat semester depan kemungkinan bisa bimbingan langsung atau bikin Zoom gitu. Soalnya aku belum ngambil teh. Oh gitu. Baru semester depan mau ngambil. Baru ngambil karir. Oh ya. Kalau bimbingan kayak gitu kan setiap tutor di tuton itu berbeda-beda ya. Nah, Kakak
kalau pas di semester 7 nanti kurang paham tentang karya tersebut, mata kuliah tersebut, tanyain secara kirim pesan aja. Kayak Eteh gini, Eteh kan bawel ya, kadang ya gimana, ini kan buat sendiri, jadi Eteh butuh gitu, jadi Eteh tanyain secara, kalau dikirim pesan nggak bisa, Eteh biasanya cari-cari di forum perkenalan, kan biasanya ada email tuh. Eteh pakai, coba tanya. Alhamdulillah sih tutornya baik, mau respon. Kayak Bapak Hendrian ini juga alhamdulillah baik. Untuk soal-soal ya, soal contoh karya mah jarang ada, tapi karena mungkin mahasiswa UT yang udah ngupload itu nggak terbuka untuk memperlihatkan karya-karya yang lolos itu, jarang di itu, nggak ada katanya kalau UT itu. Jadi kayak privasi itu yang bisa lihat hanya dosen gitu. Tapi kalau contoh dari Google ya banyak sih, kalau contoh dari Google. Contoh karirnya banyak ya. Iya. Semester depan mau ngambil Kak, aku bingung. Ya, itu apa sih, kalau TAP banyak contoh soalnya, nanti dibagiin deh. Tapi beda-beda, ada yang 2019 soalnya beda kayak gitu. Yang tadi tuh mirip dengan 2000 berapa gitu. Katanya tahun kemarin. Tadi kata bapaknya. Oh. Tadi barusan pesan bapaknya bilang. Ya. Jadi apa sih? Kakaknya bilang apa nih? Oh, Kanisa join grup WA. Oke, bisa. Kanisa kan WA yang mana nih? Kanisa kan udah Eteh masukin gitu. Oh, WA tab. WA tab yang Eteh buat. Soalnya grup tab itu memang banyak. Ada yang apa sih? Ada yang Eteh tahu ada 3. 4 sama Eteh. Nah, yang 3 itu ya beda-beda admin, sama Eteh juga beda. Itu Eteh sih buat biar ngumpulin aja yang seangkatan gitu, yang sama-sama lagi pusing di tab dan karir. Kak Egi, ya, udah makan belum? Kok kayak lemas? Belum. Baru pulang. Oh, baru pulang. Kak, aku kemarin telat muncul di grup. Kak Indri, tapi Eta udah masukin ke itu ya? Kemana? Ke grupnya udah Eta masukin? Belum. Aku baru chat ulang di grup yang besar itu malam ini. Aku baru baca grup, Kak. Oh. Makanya kayaknya pas kakak tadi bilang udah pernah share, aku cek lagi di grup besar kan. Oh, kok nggak ada. Oh, ternyata mungkin maksud kakak grup tab ya. Iya. Kakak itu aja Japri Eteh ya. Soalnya, udah Kak, aku Japri. Oh iya. Eteh belum sempat cek. Oke. Grupnya tolong bukan grup yang maksudnya Eteh kan begini gitu, bukan. Sebenarnya nggak pinter banget, jadi makanya alhamdulillah diundang lah Bapak itu buat bantuin. Nggak apa-apa Kak, yang penting dapat masukan lah. Iya. Siap. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ini kan Bapaknya udah nggak bisa nih, kita tutup saja ya. Tadi mau senam itu nggak bisa karena mungkin lagi pada sibuk, capek. Oh ya udah. Pesan-pesan aja dari Eteh.
jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Itu tanggal ujian sama hari jamnya dicek, sering dicek ya. Takutnya salah baca. Kadang ada pengalaman sendiri ya, pernah salah baca. Harusnya pagi malah berangkat siang. Nah, akhirnya terlambat kan, tapi alhamdulillah masih bisa ngerjain. Grup WA yang mana, Kak Anissa? Anissanya lagi sibuk ya. Oh ya. Gitu aja Kak, di Japri aja ya, nggak bisa kirim lewat sini. Oke. Jadi Kak Anto. Tadi yang soal yang dari Bapaknya nanti dikirim lewat grup WA yang mana? Soalnya aku nggak masuk grup WA yang TAP. Oh gitu. Ya nanti kayak bagiin menyeluruh aja deh. Ya. Semua grup deh gitu maksudnya. Oke, siap. Iya itu. Mau tanya. Iya Kak. Gimana Kak? Kan saya ini ikut yang SIPAS ya. Terus untuk TAP ini kalau di registrasi mata kuliah ini gimana ya? Kan nggak muncul. Oh iya. Itu kita milih sendiri atau gimana? Untuk SIPAS ya? Iya. SIPAS itu udah pasti dia ada di semester 7. Jadi gini, dulu pas registrasi ya, itu di billingnya juga nggak ada. Itu udah registrasi paling terakhir, maksudnya tanggal terakhir, tapi masih belum muncul Kak. Nah ternyata pas tuton dimulai ada. Jadi yang pasti kalau semua mata kuliah dari 1 sampai 6 itu kita tidak ada yang itu udah pasti kita semester 7 itu udah ada tab dan karirnya. Jadi langsung muncul gitu ya Teh? Iya, jadi kalau di billing nggak muncul jangan panik, biarin aja, nanti juga pas di tutornya ada Kak. Oh gitu, ya. Makasih ya Teh. Sama-sama. Ya ini tanya jawab aja, nggak apa-apa. Ini kan batasnya sampai jam 10 kalau nggak salah. Yang masih kurang paham, tanyain aja langsung. Oh iya, banyak kan yang bilang aku telat tugas, telat diskusi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kalau udah telat terus udah terkunci terus udah nggak bisa, abaikan saja, kecuali udah telat tapi masih ada klik replaynya, diisi aja. Kalau tugas ya, misalkan tugas 2 itu kita nggak upload, tugas 3 masih ada waktu, maksudnya batasnya tanggal besok misalkan. Nah itu kita masukin aja kalau mau gitu. Jadi kan itu maksimalnya 2 file ya kalau nggak salah kalau upload tuh. Nah itu kan kita masukin yang tugas 3, masukin juga yang tugas 2. Terserah mau dinilai atau enggak, yang penting kita plong gitu, jadi nggak kepikiran terus. Oh Karil batas Turnitin. Itu Karil kalau nggak salah kata alumni yang tanya-tanyain, dia itu bilang di bawah 30 Kak. Oh kalau yang kata Kanisa, pertanyaan dari Rizky Puji, kalau yang non SIPAS. Oh, nah kalau yang non SIPAS itu kita masukin malahan pas registrasinya Kak. Kita masukin ke mata kuliah. Nah, nanti pokoknya jangan lupa aja. Kalau belum muncul ya berarti belum waktunya. Cara cek Turnitin. Oh, untuk Kak Indriani cara cek Turnitin, maksudnya yang di bagian tuton apa kita mandiri nih
Mandiri Kak atau Tuton? Keduanya juga boleh deh. Oke. Kalau di Tutan ya, misalkan di tugas apa sih kemarin tuh tugas karil ya. Nah, di tugas karil itu ada tugas 2 dan tugas 3. Di tugas 2 dan 3 itu kalau kita udah upload tugas kita, jawaban kita, itu nggak lama kemudian tiba-tiba ada persenannya itu Turnitinnya Kak. Jadi itu udah muncul di situnya. Nah kemarin tugas 2 itu plagiarismenya ada 50-an ya Allah. Oke, kalau kayak gitu berarti revisi lagi gitu ya Kak? Iya, direvisi lagi. Dan Kalau mandiri Kak? Kalau mandiri itu kita beli akun Kak, beli akun dulu. Karena apa sih kalau untuk web cek plagiarisme gitu, kalau yang di web seperti di Google itu berbeda-beda nanti hasilnya. Nah terus nggak terpercaya, maksudnya masih agak kayak gimana gitu. Nah caranya yang dipakai UT itu yang Turnitin. Dan itu kalau di Shopee harganya sekitar 60.000. Ete beli nih, Ete beli yang mau cek boleh gratis deh, Ete cekin. Oke. Tenang aja, nggak bakalan di copy sama Ete. Oh iya udah. Berarti memang tadi tuh Ete ke Alfa, ke Indomaret deh, bukan ke Alfa. Ete beli akun apa sih? Akun Turnitin. Akun Zoom premium. Aduh, ini pengorbanan bikin Zoom gini. alah. Soalnya, supaya bisa lebih dari 45 menit ya? Iya, tadi alhamdulillah prosesnya cepet gitu. Walau, makasih banyak. Iya. Terus nanti kalau yang udah 50% itu Kakak ubah-ubah terus saja sampai di bawah 30 gitu? Iya, jadi di tugas 2 itu 50-an. Nah, terus di tugas 3 juga sama. Nah, akhirnya mau ganti aja, nggak mau yang itu. Oke. Iyalah. Ganti judul gitu Teh, atau gimana Teh? Gimana Kak? Ganti judul atau ganti gimana? Iya, ganti judul dan isi tentunya. Jadi aku tanya nih ke Bapak tutor yang karil ya, secara email langsung gitu. Saya tanya, Pak, apa sih yang judul yang langka gitu, yang belum mahasiswa buat gitu. Terus alhamdulillah direspon. Nah, alhamdulillah itu udah dapat judul dikasih nih. Nah, tinggal isiannya aja gitu. Terakhir tuh tanggal 29 Juni kan? 27 apa 29 sih Kak? 27. 27. Di kalender sih 29. 29. Tapi nggak tahu kalau ada revisi ya. Di link karilnya coba. Ada. Ada. Batasnya. Kak Hendri ini semesternya udah sekarang ngambil ya? Iya, semester 7 saya. Oh, Kak Hendri, Kak Indri, aduh. Saya semester 2 tapi lanjut D3. Lanjut dari D3. Iya. Jadi sekarang masuk semester berapa kalau dari D3 itu? Jadi udah 5 atau 6 atau 7? Dari D3 ini semester kedua. Oh, berarti semester 7, Mas. 7 ya? Ini batasnya 27, Kak. Oh, batasnya 27 ya. Oke, thank you. Oh iya, ini Turnitin 59%. Henry juga ambil tab. Sama Karil. Iya, Karil juga. Udah dicek 59. Iya, 59. Ya ampun. Ya frustasi deh kalau udah gede gitu, udah ganti lagi nggak cocok kayaknya gitu. Dari tugas 1 tuh kayak udah di komennya tuh ini udah kebanyakan yang ambil judulnya katanya.
Oh gitu. Oh gitu, ya udah itu dari tugas 1 itu Teh udah nggak yakin sama tugas 2 dan 3. Nah, makanya minta judul yang langka gitu ke Pak dosennya. Alhamdulillah dikasih sih. Langka. Tadi judulnya apa Kak? Kalau itu yang ada adopsi gitu, adopsi IFRS perbankan gitu. Oh, saya sih tentang pajak karena ya berhubungan dan sehari-hari juga sih. Oh, kalau udah keseharian mah kayak udah ahli nih, kayak kemarin tuh Kak Sela juga ngobrol sama Eteh lewat telepon. Dia Oh gitu. lebih ke koperasi kalau Kak Sela. Ini kalau dinilai dari grade-nya ini kosong semua, emang nggak dinilai sama dosennya ya? Nah, Kak Karil itu memang kan 0 SKS-nya. Oh gitu. Jadi kayak ngasih saran aja sih sebenarnya. Oh. Terus berarti kalau kita ngumpulin itu hanya ini aja ya, formalitas. Iya, kadang aku tanya ya, tanya sama alumni nih yang udah lulus, itu karirnya gimana pas tuton katanya. Dia jawab, aku katanya cuma ngerjain tugas 1 doang, tugas 2 dan 3 enggak katanya. Iya, saya juga Kak, makanya nggak tahu kalau ada Turnitin. Iya, Soalnya dari tugas katanya 1 juga nggak dinilai. Nggak di-review. Ya, yang penting karilnya di bagian karil Akhirnya. ID-nya itu yang di-upload. Iyalah. Itu di ada website yang khusus ada kan? yang nggak ngirim karil juga tetap lulus katanya ya? Ke mananya? Ke webnya? Iya. Enggak. Siapa yang bilang? Itu di grup kemarin kayaknya, kalau nggak salah lihat sih. Oh. Ada cutting saya Kak. Begitu. Bayar kali, bayar. Nyogok. Nggak tahu lah ya. Memang dia cuman, tapi nilai di tab dia bagus. A dia. Oh. Oh, gitu. Tabnya buset dah. Oh, Kak, ada juga kemarin tuh katanya nggak tahu jurusan apa. Dia itu harusnya bimbingan karil. Ya, tapi yang muncul adalah mata kuliah PGSD. Hah? Nah, itu bukannya untuk guru. Jadi pokoknya dia bukan dibimbing, jadi dia sendiri mandiri banget, jadi tanpa bimbingan yang kayak tutor yang kayak kita ini tuton, jadi nggak ada di learningnya itu, nggak ada di dashboardnya itu. Jadi dia carinya dari modul sih katanya, lebih dari modul. Iya. Yang WIP tim A itu siapa sih? Ini siapa sih Kak? Halo. Yolan Kak. Oh, Kak Yolan. Ini maaf. Tim apa nih? Oh, tim ini ya untuk di sport seni. Ya. Ikut apa? Mobile Legend. Kak, mau nanya Kak. Apa Kak? Ya. Kan karil. Nah, selama tugas 1, tugas 2 aku tuh nggak ngerjain. Karil nggak ngerjain. Ya. Nah, ini nih dalam tahap pengerjaan kerja nih. Nah, terus mau konsultasi lagi gimana? Oh gitu. Nah, bingung aku. Untuk yang udah jadi belum nih karilnya Kak? Udah, tinggal itu saran belum. Oh gitu. Ya udah, Kakak Ete kan udah bikin akun nih, akun Turnitin, udah bisa cek-cek. Boleh Kakak kirim aja, nanti Ete cekin, tenang, aman, nggak diapa-apain. Oh, ini sama Etisri ya? Iya. Oh, oke Teh. Khusus Akun premiumnya sampai kapan Kak? Apa? Akun premiumnya sampai kapan? Ada apa tadi? Waktunya nggak? Akun premium akun Turnitinnya itu sampai berapa bulan? Katanya setahun. Kalau itu beli yang 100.000. Oh, yang setahun ya. Oke. Ya. Nanti minta tolong ya. Ya, ini khusus yang angkatan sekarang aja maksudnya. Kayak nanti kalau ada yang minta tolong ya udah nggak apa-apa tetap. Nah.
Tadi minimal di bawah 30% ya? Iya, di bawah 30. Itu lembarnya loh, pas kakak berapa lembarnya? Kayak halamannya. Belasan sih, belasan. Oh, belasan. Nah, perasaannya seingat pas tugas itu kurang lebih 5 doang, nggak nyampe. Oh gitu. Ya ampun, singkat yang itu kan itu rempong ya. Jadi ngerjainnya ya sesingkat-singkatnya. Malah bagus ya. Enggak pusing-pusing lagi. Oh enggak, jadi harusnya memang harus agak panjang, harus 5 sampai berapa sih halaman yang minimalnya itu berapa sih? 12 kayaknya. Minimal 12, maksimalnya? Maksimalnya 5 apa ya? Bukan 5 ya? 14. 8 apa ya? Bentar, aku lagi buka ini. Kayaknya 12 sampai 14 deh. Enggak, batasnya 12 lembar apa ya? Gimana sih? Oh, ini bentar. Kanisa lagi apa nih? Kalinda. Ya, minimal. Ini Kak. Oh, lagi makan. Selamat makan. Minimal 7 lembar. Minimalnya 7, maksimalnya 14 apa 12? 12. Kalau yang 10-15 lembar itu mahasiswa PPS itu apa ya kayak? Mahasiswa apa tadi? PPS, singkatannya gitu. Itu yang nggak bisa baca itunya tuh, ntar PPS mungkin. Oh. Ya, mungkin jurusan. Mungkin nama itunya mungkin ini. Iya kali. Oh, ini Kak Linda tuh rajin banget lagi belajar. Kak Linda. Kak Linda. Tadi maaf ya Kak, kalau kurang sopan atau apa pas maaf ya, kata-katanya takutnya ada yang menyinggung atau gimana, minta maaf. Ya, makasih juga Kak. Iya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Mumpung kita ngobrol gitu, nanti kan biasanya cuma di grup gitu. Enggak ada Kak, makasih ya. Oh iya, ini apa Kak? Apa Kak? Kak Henry? Enggak, makasih. Oh iya, ini Kak. Oh di Bali, wah enak banget Bali. Liburan. Mah udah healing duluan kemarin ke Kebun Raya Bogor. Hujan. Ini Kak Febri semester berapa nih Kak Febri? Sama Kak Kamilia. Semester 7. Wah, yang sekarang TAP ya, bener ya? Kak, udah ambil TAP? Belum, Kak. Oh, belum. Yang tadi siang teleponan. Iya. Tadi siang teleponan. Yang pas bagus ini tuh apa? Sia UT. Oh iya. Kalau lupa namanya tuh kadang di grup sama di Zoom itu kan beda. Nah. Enggak. Oh iya, tetap ya, Febri. sama. Kak Febri namanya banyak loh, Febri. Oh, iya.
Nah, ini Kak Kamilia, ya, yang mana nih Kak Kamilia? Semester berapa sekarang, Kak? Iya, Kak. Iya. Sekarang semester 6. Nah, wah, ini ya lab auditing ya? Iya. Pusing tuh. Atlas nih. Lab auditing sama, iya, yang tadi tuh soal UASnya kan mirip nih sama yang tadi juga, mirip. Untuk yang Ete udah pernah share loh contoh UAS lab auditing. Udah pernah lihat belum? Iya, pernah di-share sama Ete. Sengaja Yang di-share kayak foto, soalnya biar kalau PDF biasanya lebih sering dimanfaatkan, terutama joki. Biasanya joki kan, nyari-nyari soal buat nanti dijual gitu kan. Iya. Ya, ini Kak Febri juga ya lab auditing nggak? Iya Kak, lab auditing. Cuman aku ambil yang tatap muka sama yang tutor juga. Jadi paham ya Kak, udah paham kalau tatap muka mah? Kalau tatap mukanya sih paham. Kalau tatap buku berarti nggak paham ya? Nggak bahas tatap muka tapi nggak bahas atlas. Oh, nggak bahas atlas Kak? Ini nih Kak Rizky. Kami pakai modul lab auditing aja. Oh, iya ada, kadang ada soalnya yang sama kok, sama kalau nggak di modul, di materinya Kak, dicek biasanya agak itu juga. Kalau kata tutornya sih nanti soal UASnya dari tutornya, nggak dari itu, dari apa? Nggak dari itu, tapi kalau ada dari itu dikerjain juga gitu kata ibu itu kemarin. Dan untuk nilainya katanya nanti diambil nilai tertinggi. Misalnya nilai yang tatap muka tertinggi, yang masuk ke sistem nanti yang tatap muka. Nggak ngerti juga dah. Untung pas pas semester 6 itu lab auditnya ada ya? Masih THE. Sama Iya. ini juga masih THE kok, sama-sama. Maksudnya lebih pusing lagi kalau offline gitu maksudnya. Ini Kak Afrilu yang mana sih? Semester berapa Kak? Kak Afrilu. Iya Kak. Saya semester 6. Wih, lab auditing juga nih. Lab auditing semua. Duluan. Kalau Kak Rizky Putri yang mana nih? Semester berapa? Grup TAP nggak ada. Halo Teteh. Halo. Teteh Sri. Ya. Itu grup TAP nggak ada ya, khusus TAP gitu? Ada. Masukin aku dong. Yang yang buat apa yang orang lain ada banyak banget grup tab. Yang buat aja. Ya siap, japri aja nanti ya Teh. Oke, terima kasih ya. Ini Kak Rul yang mana nih Kak Rul? Halo. Monitor. Boleh minta link. Oke. Kak nanti dikasih. Kak Rul. Kak mau sholat isya nggak Kak?
Udah mah, udah dosennya udah nggak ada mah. Ini ngobrol biasa. udahan tadi. Boleh. Makasih tadi udah mau gabung. Udah ya, istirahat dulu ya semuanya. Nanti Ya, terima kasih Kak. nanti ada share di grup ya linknya. Jaga kesehatan. Oke. Ya Kak. Pokoknya nanti UAS harus semangat. Yes, semangat kita. Semangat. Nah, oke. Udah. Hari pertama hari Rabu kan? Rabu. Yuk, Apa tuh yang semangat. yang THE apa yang UO? Yang TAP. Oh iya, ini Kak Yolan mah kebagian duluan ya? Enggak, Minggu. Oh Minggu. Yang tadi Rabu siapa bilang? Takutnya ada yang Rabu, jadi semangat. Ada iya di grup itu ada yang Rabu. Katanya ada yang Rabu. Kak Yolan tadi Sabtu atau Minggu? Minggu, 19 Juni kan? Sama. Oke, sampai jumpa di sana. Kita samaan ya Kak? Iya. Iya, sama Kak Endi juga sama tuh. Oh, oke. Nah, kita dulu ini di chat itu. Oh iya. Ya udah, selamat istirahat. Makasih banyak udah gabung ya. Ya udah, tutup ya. Sama Kak. Oke Kak. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.